Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu pujian bagi karya Tuhan. Terambil dari Mazmur nomor 111. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita boleh membacanya secara bergantian. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk yang para pria boleh membaca ayat yang ganjil, kemudian yang para wanita boleh membaca ayatnya yang genap. Ya, Mazmur 111 ayat pertama sampai ayat ke-10. Ayat yang pertama oleh para pria dan ayat yang kedua oleh para wanita. Oke. Kalau sudah menemukannya, ya, para pria boleh memulai terlebih dahulu dari ayat yang pertama. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Diberikannya rezeki kepada orang takut akan Dia yang ingat akan perjanjiannya. Tangan kebenaran dan keadilan segala. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Saudara, pada satu kali ketika saya sedang pelayanan di sebuah desa, di sebuah gereja, saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan. Lalu kemudian sebelum firman Tuhan biasa saya mengajak berdoa. Ketika saya baru mulai berdoa, saya baru berkata, Bapa kami dalam surga, tiba-tiba seorang bapak berteriak, haleluya. Lalu kemudian saya kaget, lalu kemudian saya lupa habis itu saya mau ngomong apa. Karena saya kaget gitu tiba-tiba, karena saya belum pernah selama saya pelayanan gitu ya, sama saya belajar, lagi doa ada orang berteriak gitu. Saya tahu itu memang gereja yang pada umumnya mereka akan melakukan itu, tapi saya tidak expect dia akan melakukan. Ini baru mulai itu, ini saya belum ngomong apa-apa gitu, baru mulai dia sudah teriak haleluya gitu. Nah, Bapak Saudara sekalian, saya jadi ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya jadi berpikir gitu ya. Kata haleluya itu seringkali kita ucapkan, dan mungkin kadang-kadang kita waktu berdoa kita juga ada melakukannya begitu Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, kata haleluya di dalam ini adalah kata yang unik sekali kalau kita membaca dalam kitab Mazmur. Kenapa? Karena kalau kita melihat ada kata haleluya, tentu itu bukan mazmur ratapan. Ya, kalau mazmur meratap biasanya tidak ada haleluya. Ini menjadi ciri khas mazmur pujian atau mazmur bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Saudara sekalian, dan Mazmur nomor 111 dan Mazmur 112 memulai dengan kata haleluya. Nah, apa sebenarnya kata haleluya ini? Nah, kalau dalam sini saya menggarisbawahi, di situ ada halelu dan ya. Ini saya bukannya lagi iseng-iseng dipisah, bukan Bapak Saudara, tapi ini dari bahasa Ibraninya memang halelu, lalu kemudian ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau belajar bahasa Ibrani kemudian membuka Alkitab Ibrani, ini adalah dua kata yang terpisah. Jadi bukan dua kata yang digabung. Nah, Bapak Saudara sekalian, halel itu adalah kata kerja memuji Tuhan. Nah, kalau halelu itu adalah kata kerja dalam bentuk plural. Jadi itu, dan ini adalah bukan kata kerja biasa, tapi kata kerja yang imperatif atau mengajak gitu ya.
Jadi kata haleluya ini adalah mengajak orang untuk memuji. Memuji siapa? Memuji Yahweh. Itu adalah singkatan. Ya, jadi haleluya, ya-nya itu adalah singkatan untuk Yahweh. Jadi haleluya itu adalah kata yang mengajak orang untuk memuji atau menyembah Yahweh. Dan Bapak Saudara, memang ini menjadi ciri khas daripada Mazmur pujian. Dan biasanya memang dikatakan juga, diucapkan ketika seseorang sedang memimpin sebuah ibadah atau merasakan berkat yang besar dan mau mengajak orang-orang lain untuk menyembah Dia. Nah, Bapak Saudara sekalian, ketika saya pergi ke satu tempat, lalu kemudian teman saya pergi satu mall begitu, lalu saya pergi bersama dengan teman, saya tanya dengan teman saya, kita mau makan di mana? Lalu kemudian dia buka-buka HP, kemudian dia tunjukin saya, yuk kita makan di sini yuk. Kenapa? Saya tanya. Dia bilang itu reviewnya bagus katanya. Lalu saya pikir ya reviewnya bagus belum tentu enak kan review kan. Saya pikir ya udahlah cobalah makan. Nah setelah makan teman saya yang bilang, kok rasanya biasa aja ya katanya. Ya namanya juga kita lihat dari review orang gitu ya. Ya tentu ya itu kita nggak tahu ya orang komen apa saja bisa begitu. Nah saudara, lain kesempatan saya pergi ketika saya sedang pertama kali pergi ke Singapura gitu, saya diajak makan oleh teman saya. Teman saya bilang yuk kita makan mala di Sixth Avenue katanya. Terus saya bilang itu di mana lagi, saya nggak tahu. Saya juga baru sampai, saya nggak tahu dan saya belum pernah makan itu. Lalu saya bilang ya udahlah, saya coba. Kenapa saya mau? Karena itu teman saya bilang. Maksudnya saya dekat dengan dia dan memang kita suka pergi, suka ngobrol begitu. Nah waktu makan yang ini lumayan enak gitu ya, beneran enak. Nah Bapak Saudara sekalian, dari pengalaman saya ini kira-kira kalau misalnya ada orang lain mengajak Bapak Ibu Saudara makan, kemudian menunjukkan nih reviewnya bagus, review dari orang, review dari influencer misalnya. Atau ada teman dekat Bapak Ibu Saudara mengajak yuk kita makan di mie ayam di pinggir kali situ. Enak loh. Mana yang menurut Bapak Ibu lebih meyakinkan? Teman baik atau hasil review dari influencer? Ya, dua-duanya memungkinkan ya. Nah Bapak Saudara, tapi biasanya kalau kita diajak teman dekat, kita akan cenderung oke lah, kita cobalah gitu. Karena ini teman dekat nih yang ngomong gitu. Dan dia sudah merasakan sendiri makanan itu enak. Dan kalau kita lihat dari influencer misalnya terkenal gitu ya, food blogger gitu, makan enak. Wah ini reputasinya bagus, berarti reviewnya bagus gitu. Intinya adalah kalau kita mau mencoba makanan, kita butuh namanya review. Atau orang lain yang sudah merasakannya kasih tahu ke kita, itu rasanya seperti apa, enak atau enggak begitu. Nah, sudah jadi akhirnya kita pergi sana karena ada pengalamannya. Ada dasarnya gitu. Bapak Saudara, sama halnya ketika kita berkata kita mau memuji Tuhan. Kita berkata haleluya, kita tidak berkata tanpa ada dasar. Atau mungkin lebih parah lagi ketika ada orang berkata haleluya. Kemudian tanya, kenapa kamu bilang haleluya? Biasanya sih gitu ya, kalau lagi doa atau lagi nyanyi, ada orang lagi sharing, ya saya bilang haleluya aja gitu, jadi lata. Sorry Bapak Saudara. Ya Bapak Saudara, jadi ini adalah karena terbiasa begitu. Nah Bapak Saudara, dalam Pemazmur 111 ini, dia tidak latah ketika mengatakan haleluya, tetapi dia ada dasarnya, dan dasarnya adalah dasar yang sangat kuat, terutama untuk orang-orang Israel. Apa saja dasar dari Pemazmur dalam Mazmur 111 ini? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, dasar pujian bagi Tuhan dari Pemazmur adalah karena ada karya keselamatan daripada Tuhan.
Dasar pemazmur karena dia tahu bahwa fakta dari karya yang dikerjakan Tuhan. Hal yang menarik adalah bahwa kalau kita baca lebih detail lagi tadi dalam ayat-ayat tersebut biasanya ada karya Tuhan, lalu kemudian ada bagian yang masuk gitu ya. Nah, bagian yang masuk itu adalah bagian respons. Misalnya dalam ayat kedua, besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Itu adalah karya Tuhan. Responnya apa? Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Misalnya ayat keempat, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Itu adalah karya yang Tuhan kerjakan. Lalu responnya apa? Tuhan itu pengasih dan penyayang. Nah, jadi kalau kita lihat dari ayat kedua sampai ayat ke-9, sebenarnya itu selalu ada responnya. Tuhan berkarya, ada respon yang diberikan oleh pemazmur. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ayat kedua dan ketiga, pemazmur berkata bahwa perbuatan Tuhan itu besar, agung, dan mulia, dan keadilannya itu tetap. Pengakuan pemazmur tentang Tuhan bukan sekedar pengalaman yang dialami oleh orang Israel, tetapi dia juga mengalami dari dirinya sendiri. Dan ini adalah statement dari pemazmur yang mau menekankan bahwa karya Tuhan itu besar, karya Tuhan itu agung, mulia, dan dia adalah Tuhan yang adil dalam segala hal. Dan ini yang menjadi dasar bahwa pemazmur ingin memuji Tuhan. Dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, pemazmur dasarnya adalah karena ada kesetiaan daripada Tuhan. Nanti kita akan melihat bagaimana kesetiaan Tuhan itu membuat pemazmur itu mau memuji Tuhan. Yang pertama kita melihat karya penyelamatan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat 4-9, kita bisa melihat seperti pemazmur itu sedang merecall atau mengingat kembali karya penyelamatan orang Israel, terutama ketika Tuhan mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir dan memberikan status yang baru bagi mereka. Dalam ayat keempat dikatakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Dan dalam ayat 9 dikatakan dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Di sini pemazmur mengingat akan karya pembebasan Tuhan terhadap orang Israel dengan perbuatannya yang ajaib. Misalnya ketika Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dengan 10 tulah. Lalu kemudian bangsa Israel keluar dan Laut Tebrau dan seterusnya. Dan bukan hanya sampai Laut Tebrau saja. Kalau kita lihat di dalam ayat kelima dikatakan diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, ini adalah bentuk daripada rezeki ini, maksudnya providensia Allah. Jadi ketika bangsa Israel ada di padang gurun, Tuhan memberikan tiang awan, Tuhan memberikan tiang api, Tuhan memberikan mana, Tuhan memberikan burung untuk mereka makan. Jadi semuanya Tuhan siapkan untuk bangsa Israel. Nah, jadi di sini adalah perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, kemudian dituntun oleh Tuhan. Dan bukan hanya dituntun saja, Tuhan juga memberikan satu status yang baru kepada bangsa Israel, yaitu menjadi umat Tuhan. Menjadi umat kesayangan Tuhan. Nah, dengan status baru ini tentu pola kehidupan bangsa ini juga harus berubah. Termasuk di dalam religiositasnya. Kalau saudara, pembebasan ini terjadi karena bangsa Israel pada waktu itu berseru dan meminta supaya Tuhan itu menolong dan membebaskan bangsa Israel. Lalu kemudian responnya apa? Di dalam ayat keempat dikatakan Tuhan itu pengasih dan penyayang. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ini adalah satu frasa yang digunakan oleh Musa ketika Musa menerima 2 loh batu yang baru. Jadi Musa 2 kali
dia menerima dua loh batu. Yang pertama adalah di mana Bapak Saudara? Di Gunung Sinai. Tuh, dua-duanya di Gunung Sinai. Yang pertama adalah di Keluaran pasal ke-20. Nah, kemana loh batu itu? Nah, jadi ketika Musa menerima dua loh batu, kemudian Musa turun dari gunung, apa yang Musa lihat? Bangsa Israel menyembah patung lembu emas. Lalu kemudian Musa marah dan Musa banting itu loh batu hancur. Nah, Saudara, kemudian di Keluaran 34, Tuhan menyuruh Musa untuk pergi lagi. Kemudian Tuhan memberikan lagi dua loh batu lagi dan Tuhan menuliskannya di sana. Nah, Saudara, di sana disitulah Musa berkata Tuhan itu penyayang dan pengasih dan panjang sabar, kasih setianya dan seterusnya. Bapak Saudara sekalian, ini adalah ungkapan yang dikatakan oleh Musa itu juga sebenarnya berdasarkan daripada hukum Taurat yang Tuhan berikan pada Keluaran 20. Ketika Tuhan memberikan perintah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, kalau mereka melanggar hukumannya apa? Tuhan Allah akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Ada hukumannya. Tetapi Tuhan juga menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Dia dan berpegang pada perintah Tuhan. Nah, disinilah ketika Musa tahu bahwa Tuhan kembali mau memperbaiki relasi dan hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Kemudian Musa berkata Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kenapa? Karena Musa tahu Tuhan sekali lagi mau memberikan kesempatan kepada Israel supaya mereka bisa bertobat dan hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Jadi ketika Musa berkata Tuhan pengasih dan penyayang adalah ungkapan iman Musa kepada Tuhan bahwa meski bangsa Israel berbuat dosa dan cenderung tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi Israel dan tetap setia kepada perjanjiannya. Dan bagi pemazmur, kata Tuhan pengasih dan penyayang ini mengingatkan bahwa Tuhan masih mau memperbaiki relasi dan hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Meskipun bangsa Israel itu tegar tengkuk dan terus berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika dikatakan Tuhan itu pengasih dan penyayang, ini adalah bentuk anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia yang terus-menerus berbuat dosa, yang terus-menerus melanggar perintahnya, tetapi Dia masih tetap mengasihi. Bapak Saudara, pemazmur sadar juga bahwa bangsa Israel berbuat dosa bukan hanya pada Musa saja, masa Musa saja. Pada zamannya Musa, orang bangsa Israel menyembah berhala, kemudian di padang gurun mereka terus-menerus mau kembali ke Mesir. Mereka tidak setia kepada Tuhan, tetapi setelah itu pun, setelah mereka masuk ke dalam tanah Kanaan pun mereka masih berbuat dosa. Saudara, pemazmur tahu itu, maka itu pemazmur tahu juga bahwa berkali-kali Tuhan sudah mengirim orang untuk membawa Israel kembali ke jalan yang benar, tetapi siklus itu terus berulang, Bapak Ibu Saudara. Jadi siklus itu terus berulang adalah bangsa Israel pertama mereka berdosa, kemudian mereka bertobat. Bertobatnya bisa banyak hal. Karena dihukum oleh Tuhan dengan hebat, maka mereka bertobat, atau karena mereka ada nabi yang berkata kepada mereka, kemudian mereka bertobat. Lalu kemudian setelah bertobat, mereka kembali lagi ke dalam kehidupan mereka yang berdosa. Dan setelah mereka bertobat, mereka berdosa, dan ini siklus ini terus berulang. Dan Bapak Saudara, Tuhan terus-menerus memberikan kesempatan demi kesempatan kepada bangsa Israel supaya mereka bisa bertobat. Oleh karena itu Bapak Saudara, di dalam ayat ke-5b dan 9b, Tuhan berkata bahwa Ia ingat
untuk selamanya perjanjiannya, dan diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Ini maksudnya perjanjian yang mana? Perjanjian apa yang Tuhan maksudkan di dalam kedua ayat ini? Saudara, ini adalah perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham. Tuhan memberikan perjanjian kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan menjadi tidak terhitung banyaknya, dan mereka semua akan menjadi berkat untuk segala bangsa. Dan Tuhan mengingat perjanjian kepada Abraham ini, sehingga ketika Israel berdosa dan menyimpang dari kebenaran, Tuhan tidak membasmi seluruh orang Israel, tetapi Tuhan berusaha untuk merestorasi Israel, berusaha membuat bangsa Israel itu bertobat, dan Tuhan bisa pakai bangsa Israel itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Bapak Saudara, jadi ini adalah bentuk daripada kesetiaan Tuhan kepada Israel, yaitu melalui hukuman, melalui peringatan-peringatan yang diberikan. Dan di tengah-tengah peringatan atau hukuman yang Tuhan berikan pun, sebenarnya Tuhan juga tetap menjaga dan merawat umatnya. Misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika masa-masa pembuangan ke Babel, dan Daniel dan 3 orang temannya dibuang ke Babel, mereka berusaha untuk menjaga kekudusan hidup mereka. Raja Nebukadnezar menawarkan makanan, mereka tidak mau makan. Kenapa? Karena makanan itu sudah dipersembahkan kepada dewa. Dan mereka berkata, kami tidak mau menajiskan diri dengan makanan raja itu. Dan Bapak Saudara, hasilnya apa? Tuhan tidak meninggalkan mereka. Logikanya orang yang makan daging, makan sayur, minuman-minuman yang sehat, bernutrisi, harusnya badannya lebih sehat. Tetapi Daniel dan 3 orang temannya makan sayur, tidak makan daging. Mungkin kalau kita lihat menunya, menu dietnya, mungkin kita lihat ini kayaknya kurang sehat nih orang-orang 4 orang ini gitu. Tetapi hasilnya apa? Hasilnya dikatakan mereka lebih bugar, mereka lebih sehat dibandingkan orang-orang yang makan makanan raja. Bapak Saudara sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa meskipun di dalam pembuangan, meskipun Tuhan memberikan hukuman, Tuhan tetap memberikan penyertaan dan providensianya kepada umatnya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara, pemazmur tahu bahwa Tuhan tetap mengasihi dan setia kepada Israel, dan Tuhan memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk bertobat dan berbalik kepadanya. Dia menyadari bahwa itu semua adalah kasih karunia dan anugerah Allah yang besar yang diberikan kepada mereka. Jadi dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar dari pemazmur bahwa Tuhan memberikan pertolongan kepada bangsa Israel ketika mereka membutuhkannya. Dan kesetiaan Tuhan tetap kepada Israel. Oleh karena itu pemazmur memuji kebesaran Tuhan karena karya dan kesetiaan. Bapak Saudara, bagaimana bagi kita saat ini? Kita sebenarnya juga bisa memahami dengan demikian. Ketika kita mengalami permasalahan dan pergumulan, kita memohon pertolongan daripada Tuhan. Kita berharap Tuhan dapat memberikan pertolongan kepada kita dan jalan keluar. Mungkin kita memiliki ekspektasi Tuhan akan memberikan kita pertolongan seperti, kita berpikir Tuhan akan memberikan kepada kita bantuan seperti ini. Tetapi mungkin terkadang Tuhan memberikan itu kepada kita, lalu kemudian masalah kita lepas. Kalau sebelumnya ketika kita sedang berbeban berat, kita seperti sedang menggendong sebuah ransel yang sangat berat yang kita bawa setiap hari, kemanapun kita pergi, mungkin ada beban pikiran yang begitu menekan kepala kita sampai kita susah tidur, kepikiran pagi sampai malam susah tidur, bangun mesti harus pikirkan lagi, dan tiba-tiba ketika semua itu hilang karena Tuhan memberikan solusi kepada kita, kita merasa lega, beban saya sudah lepas. Pemikiran saya sudah tidak seperti kemarin lagi karena masalahnya sudah selesai.
lalu kemudian kita bernafas lega, apa yang kita lakukan? Apakah kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersyukur Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberikan pertolongan-Mu. Apakah kita bersyukur kepada Tuhan, terima kasih untuk jalan keluar yang sudah Engkau tunjukkan kepadaku. Atau kita setelah kita bernafas lega, lalu kemudian kita berpikir, itu memang seharusnya demikian. Artinya kita berpikir masalah itu selesai karena usaha kita tanpa pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah sebuah perenungan yang dapat kita renungkan ketika kita tahu bahwa Tuhan itu sudah berkarya di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi lupa akan karya Tuhan. Bapak Saudara, di ayat 10 dikatakan juga di sana adalah permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Bapak Saudara, pada umumnya hikmat itu adalah orang yang dicari-cari oleh orang, dikejar-kejar oleh orang, dan semua orang mau memiliki hikmat. Bapak Saudara, bahkan Alkitab pun memberikan kepada kita petunjuk bagaimana kita bisa memperoleh hikmat, yaitu dengan takut akan Tuhan. Bapak Saudara, saat ini kalau kita mengerti kata hikmat, itu bisa diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan mengambil keputusan secara bijaksana. Dan tentu itu adalah definisi yang tepat. Dan kita bisa menemukan definisi ini juga di dalam kitab-kitab hikmat di dalam Alkitab, misalnya di kitab Amsal, Pengkhotbah, dan lain-lain. Meskipun demikian, Bapak Saudara, Mazmur 111 ini menggunakan kata hikmat secara khusus dipakai untuk berkaitan dengan pengetahuan tentang karakter Allah sebagai pencipta, sebagai penyelamat, dan juga penyedia atau provider dalam kehidupan kita. Karena di dalam sepanjang Mazmur 111 ini kita melihat Tuhan sebagai pencipta, artinya Tuhan itu bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan-perbuatan yang mulia, perbuatan-perbuatan yang tidak ada banding, dan juga penyelamat, bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel, dan juga penyedia, bagaimana Tuhan menyediakan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh bangsa Israel. Dan dengan pengetahuan ini, Bapak Saudara, kita bisa mengenal siapa itu Tuhan sesungguhnya. Siapa Tuhan yang kita sembah? Siapa Tuhan yang sudah menyelamatkan kita? Siapa Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya untuk kita? Dan pengenalan akan Tuhan ini akan terus berkembang ketika kita mengingat dan mengapresiasi apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ini umumnya kalau kita berkata takut pada masa sekarang, ini berkaitan dengan emosi yang negatif, ya, emosi negatif yang memiliki kecenderungan untuk menghindari atau bertahan, lari atau bertahan hidup, begitu Bapak Saudara. Karena takut. Tetapi takut di dalam Alkitab itu berkaitan dengan, kalau dalam ayat 2 dikatakan yang menyukainya, atau orang yang rindu akan hadirat Tuhan, atau bisa memiliki sense of awe, artinya memiliki satu sense yang berkata wow ketika kita melihat karya Tuhan. Nah, itu maksudnya. Dan juga memiliki rasa tunduk, rasa hormat kepada Tuhan. Nah, Bapak Saudara, takut akan Tuhan juga akan membuat kita bersyukur dan juga memuji Tuhan untuk setiap karya yang telah Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Saudara, apa yang bisa kita lakukan ketika kita membaca Mazmur 111 ini? Yang pertama, kita perlu mengingat perbuatan Tuhan. Kenapa kita perlu mengingat? Karena terkadang kalau kita lupa akan berkat yang Tuhan berikan atau karya yang Tuhan berikan kepada kita, itu bisa
ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita menjadi ragu akan masa depan kita. Karena kita merasa kayak seperti tidak ada harapan. Terutama ketika kita berhadapan dengan masalah yang sangat berat. Dan kedua, atau kita merasa di atas angin. Ketika kita lupa bahwa apa yang kita miliki saat ini adalah pertolongan Tuhan. Kita bisa lupa kalau itu semua adalah pertolongan Tuhan, sehingga kita merasa ini adalah usaha saya. Jadi mengingat perbuatan karya Tuhan akan bisa membuat kita bisa bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan dengan benar. Dan yang kedua adalah takut akan Dia. Takut akan Dia artinya kita bisa menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat atau merasakan kehadiran Tuhan melalui karya-karya yang kita alami. Dan juga kita bisa mempelajari firman-Nya dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.